Kemenangan Real Madrid atas Girona tentu saja dirasa sangat spesial bagi semua Madridista. Pasalnya di laga itu Madrid ini beneran main tanpa satupun center back murni. Yap, dengan cederanya Rudiger dan Nacho, praktis stok back tengah Madrid pun habis. Dan mau tak mau, Ancelotti harus menyiapkan rencana lain agar bisa tetap survive. Hebatnya keputusannya untuk menduetkan Carvajal dan Tchouaméni pun terbukti jitu, di mana pertahanan Madrid tetap solid dan bisa menang 4-0. Nah, sebenarnya ini hanya salah satu bagian dari kejeniusan Ancelotti dalam beradaptasi dengan keadaan. Sebab sejak awal musim, Madrid ini diprediksi nggak akan bisa bersaing karena nggak punya striker dan harus kehilangan pilar-pilar penting di sektor belakang. Namun yang terjadi sekarang, pelatih yang sering dibilang miskin taktik itu mampu membuat Madrid jadi tim yang tetap bisa bersaing meraih juara di musim ini. Melihat gimana perjalanan Real Madrid musim ini, ya emang tim ini layak disebut sebagai tim terbaik di dunia. Bukannya apa-apa, sebab belum tentu tim lainnya tetap akan bisa survive ketika dihadapkan situasi badai cedera yang terus menerpa. Yap, di musim ini aja, total Madrid udah mengalami 28 kali kasus cedera. Dan sialnya, kebanyakan itu terjadi di sektor belakang, yang emang udah berlangsung sejak awal musim. Nah, terbaru dua bek tersisa Madrid, yaitu Rudiger dan Nacho ikutan KO. Alhasil, stok bek tengah Madrid pun kini beneran kosong. Awalnya banyak yang khawatir akan kondisi ini, namun Ancelotti dengan segudang pengalaman yang dimiliki tetap berusaha melakukan apapun demi bisa menyesuaikan kondisi yang ada. Mulai dari otak-atik formasi lah, sampai penempatan posisi pemain. Nah, yang bikin gokil, jelas saat lawan Girona akhir pekan lalu, di mana Madrid beneran tampil tanpa satupun bek tengah murni. Sampai akhirnya Dani Carvajal dan Aurelien Tchouaméni dipaksa buat main sebagai bek tengah. Namun yang terjadi, Madrid tetap mampu menang 4-0. Gak cuma soal hasil, dari sisi permainan pun Madrid sukses menghajar tim yang bahkan menjadi momok bagi Barcelona. Karena Girona musim ini baru kalah 2 kali, dan semuanya dari Real Madrid setelah di pertemuan pertama mereka dihajar 3-0. Selain itu, permainan Carvajal dan Tchouaméni juga sangat rapi serta kompak di laga tersebut. Lebih lanjut, melihat realita yang ada, maka sudah seharusnya semua yang masih meragukan Carlo Ancelotti, tolonglah respect dikit. Sebab harus diakui, dengan kondisi Madrid yang sekarang, jelas akan sulit bagi pelatih manapun. Karena selain krisis back, Madrid juga nggak punya stok goal getter kelas dunia. Namun sekali lagi, this is Carlo Ancelotti. Dia bisa loh membuat Madrid jadi tim paling produktif di La Liga bersama Girona dengan 52 gol. Dan jadi tim dengan kebobolan paling sedikit di La Liga dengan baru jebol 15 kali. Gak cuman itu, jika ditotal secara keseluruhan, dari 34 laga di semua ajang musim ini, Madrid ini udah menang 28 kali, imbang 4 kali, dan kalah 2 kali. Yang harus diakui, kalau musuh agak ngeselin Madrid, ya sang adik tiri Atletico Madrid pun, namun sisanya hajar. Selain itu, secara jumlah gol keseluruhan, Madrid udah bikin 82 gol, kebobolan 30 gol, dan mencatat 14 clean sheet. Dan perlu diingat, Madrid punya 28 kasus cedera, yang bahkan baru aja nih Jude Bellingham terpaksa harus absen 2-3 minggu usai ankle-nya keseleo. Tapi apapun yang terjadi, jelas ini membuktikan kalau Real Madrid tetaplah Real Madrid. Lebih lanjut, Ancelotti sendiri usai laga melawan Girona kemarin mengatakan kalau laga kemarin adalah penampilan terbaik Madrid musim ini. Terlebih Girona sendiri musim ini emang jadi tim yang mendadak sangar gitu loh. Karena itu, kemenangan ini terasa begitu impresif mengingat Madrid terancam kehilangan posisi puncak klasemen jika kalah. Itu adalah pendekatan yang sederhana mengingat tuntutan yang diberikan kepada kami karena masalah yang kami hadapi. Dan krisis ini hanya meningkatkan upaya pertahanan kami. Kekuatan tim ini adalah bagaimana komitmen dan sikapnya bangkit sesuai tuntutan permainan. Kualitas adalah hal yang paling penting, tetapi jika Anda dapat menggabungkannya dengan sikap dan komitmen yang tepat, seperti yang kami lakukan hari ini, Anda akan mendapatkan performa tingkat atas.
Ya, pada akhirnya kini fans Madrid yang budiman tinggal berdoa aja semoga nggak ada lagi pemain yang cedera, apalagi setelah Bellingham ini akan absen 2-3 minggu. Otomatis ini membuat kedalaman skuad makin tipis, apalagi yang cedera Bellingham yang di musim ini udah tembus 20 gol. Meskipun begitu, ada kabar baik sebab kini Nacho kabarnya udah kembali bisa berlatih, sehingga paling tidak ketika melawan RB Leipzig di leg pertama 16 besar UCL, pilihan Madrid di sektor belakang juga lebih beragam. Well, apapun itu, nantikan aja kejutan lainnya dari Real Madrid, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.